Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasan kita masih berkaitan dengan kekekalan surga dan kekekalan neraka. Pada hari ini dan mungkin sampai pada hari-hari yang akan datang, kita akan bahas surat Al-Maidah ayat yang ke-77 sampai dengan ayat yang ke-80. Dikemukakan di dalam Al-Maidah ayat yang ke-77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Itu Al-Maidah yang ke-77. Surat Al-Maidah yang ke-77. Dikemukakan qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, janganlah kalian berlebih-lebihan, janganlah kalian melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, yakni orang-orang yang telah sesat sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikemukakan selanjutnya, wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Begitu banyak manusia yang telah disesatkan, yaitu orang-orang yang sesat dahulu telah begitu banyak menyesatkan manusia, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, kebanyakan orang, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat yang ke-77. Baiklah, mari kita akan coba kaji berkaitan masalah tafsir daripada ayat tersebut. Dikemukakan ya ahlal kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Hai ahlal kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka lah ahlul kitab karena kelompok mereka lah yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Musa diberikan Taurat, ya.
kepada Nabi Isa diberikan Injil. Kedua nabi ini adalah nabi-nabi daripada Bani Israel. Nah, Yahudi dan Nasrani inilah yang disebut dengan ahlul kitab. Hai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Allah melarang mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas. Nah, ini juga sebetulnya teguran buat kita. Teguran buat kita bahwa kita juga jangan mengikuti gerak langkah mereka. Ya, jangan sampai kita juga berlebih-lebihan dalam beragama. Allah melarang mereka, yaitu melarang ahlul kitab berlebih-lebihan dan melampaui batas, seperti perbuatan mereka menetapkan sifat ketuhanan bagi Isa. Jadi mereka itu menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Satu untuk tiga, tiga untuk satu. Mereka nyatakan begitu. Mereka mengangkat Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Padahal Isa sendiri nggak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya mengaku ana Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah. Nah, sikap yang berlebih-lebihan seperti inilah yang ditegur oleh Allah kepada ahlul kitab. Begitu juga Yahudi. Yahudi juga mengangkat Uzair sebagai Tuhan, anak Tuhan. Ya. Inilah sekali lagi yang ditegur oleh Allah kepada ahlul kitab. Kemudian Allah melarang mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas, seperti perbuatan mereka menetapkan sifat ketuhanan bagi Isa alaihissalam dan berjalan di atas jalan hidup berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak disyariatkan agama, dengan cara yang tidak baik. Jadi kita ini dalam rangka menapaki kehidupan di atas dunia, Allah sudah atur kita dengan syariat. Allah sudah atur kita dengan larangan dan perintah. Jadi janganlah kalian berlebih-lebihan dengan cara yang tidak baik. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka adalah sebagian pendahulu dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum diutus Kanjeng Nabi Muhammad, banyak orang-orang ahlul kitab, para rabi, para pendeta yang melakukan kesesatan. Yaitu tadi, di antaranya mereka mengangkat Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Allah melarang untuk mengikuti jejak langkah orang-orang yang telah sesat, termasuk kalangan ahlul kitab, terlebih pemuka agama mereka
yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi mereka itu, para pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka telah melakukan kesesatan yang sangat luar biasa. Selain mengangkat Isa alaihi salam, selain mengangkat Isa alaihi salam sebagai Tuhan, dan mereka juga mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Di antaranya adalah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu babi. Babi. Mereka menghalalkan babi. Wa adallu kasiran wa dallu an sawa'is sabil. Wa adallu kasiran. Mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi pemuka-pemuka agama dahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad begitu banyak sudah menyesatkan orang lain. Begitu banyak telah menyesatkan manusia. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Mereka telah sesat dan menyesatkan orang lain. Wadallu an sawa'is sabil, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus, yaitu para pemuka-pemuka agama daripada ahlul kitab sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka itu merupakan orang yang sesat, dan mereka dengan perilaku dan keinginan itu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Juga telah menyesatkan banyak manusia karena perilaku dan keinginan mereka itu diikuti oleh banyak orang, diikuti oleh banyak manusia. Jadi para pemuka agama, para rahib, para pendeta-pendeta mereka menyatakan bahwa Isa itu Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Karena kedudukan dia sebagai pendeta, karena kedudukan dia sebagai rahib dan pemuka agama, sehingga banyak jamaah, banyak manusia yang mengikuti mereka. Makanya dikemukakan wa adallu kasiran, dan mereka telah menyesatkan begitu banyak manusia. Sampai sekarang. Sekarang mayoritas umat Nasrani menyatakan bahwa Isa itu sebagai Tuhan. Mayoritas umat Nasrani, ya, saat ini mayoritas kebanyakan daripada mereka menyatakan Isa itu Tuhan. Nah, inilah asbab-asbab mereka sesat, kemudian juga mereka menyesatkan. Kan kalau orang awam mah kan nggak tahu. Yang tahu urusan agama kan adalah tokoh-tokoh agama. Yang tahu urusan agama adalah para pendeta dan para rahib. Kalau pendeta dan tokoh agama bilang A, jamaah dan manusia yang lainnya bilang A. Kalau dia bilang B, maka jamaah dan manusia juga bilang B. Kalau dia, para pemuka agama dan pendeta bilang Isa itu anak Tuhan, maka para jamaahnya juga, para manusia pengikut mereka juga menyatakan Isa itu Tuhan. Akhirnya mereka udah sesat, juga menyesatkan orang lain. Coba aja lihat.
Dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad mereka udah menyesatkan orang lain 14 abad yang lalu sampai Ginari mereka juga telah menyesatkan orang lain sampai Ginari. Mayoritas orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen menyatakan bahwa Isa itu Tuhan. Dan ketahuilah bahwa mereka sendiri itu sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus, yakni mereka itu telah tersesat dari jalan yang lurus yang telah ditetapkan Allah. Contoh-contoh kesesatan mereka adalah yang jelas. Pertama adalah mempertuhankan manusia, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Yang kedua, menghalalkan daging babi. Padahal jelas babi itu haram. Mau babi hutan kek, mau babi yang dipelihara kek, mau babi yang bertanduk kek, yang namanya babi haram. Tapi di dalam kitab mereka merekayasa. Yang hanya diharamkan babi hutan katanya. Yang mereka haramkan hanya babi hutan. Jadi kalau babi-babi yang lain yang bukan babi hutan halal. Sama aja. Padahal Allah tetapkan yang namanya babi haram. Mau babi hutan kek, mau celeng kek, bagong kek, mau babi peliharaan kek, babi peliharaan kek, pokoknya yang nama babi itu haram. Lihat mayoritas umat Kristen, Nasrani makan babi, sampai Ginari, sampai sekarang mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian melepaskan jilbab. Hakikatnya dulu Kanjeng Nabi Isa alaihissalam mengajarkan umatnya, wabil khusus para perempuan, menggunakan jilbab, kerudung. Contohnya juga masih ada tuh. Kita lihat Bunda Maria pakai kerudung, jilbab. Sekarang yang pakai kerudung, pakai jilbab hanya para suster dan para biarawati. Yang di gereja para suster dan para biarawati yang pakai kerudung, pakai jilbab. Yang lain kagak. Umat Kristen yang lain selain suster dan biarawati enggak ada yang pakai jilbab. Kadang-kadang mereka pergi ke gereja udah enggak pakai jilbab, pakai roknya pendek banget. Roknya sangat pendek. Di atas paha. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kelakuan orang terdahulu. Orang-orang terdahulu dari pemuka-pemuka agama Ahlul Kitab yang mereka dasarnya sudah sesat, akhirnya juga menyesatkan orang lain. Begitu banyak manusia yang telah disesatkan. Sampai Ginari. Nah ini muhasabah buat kita. Jangan sampai kita Islam Muslim mengikuti gerak langkah daripada Ahlul Kitab yang jelas-jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Maidah ayat 77 mereka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Jangan melampaui batas di dalam agama kalian dengan cara-cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum yang sesungguhnya mereka telah sesat dulu. Mereka telah sesat.
wa adallu kasirun wa adallu kasiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang, mereka telah menyesatkan banyak manusia. Wa dallu an sawa is-sabil, sedangkan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kalau kita dikasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani, akan kita lanjutkan besok kajian kita Al-Maidah ayat yang ke-78. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.